Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nita Saputri, NIM 01A120-187, kelas D, jurusan Farmasi, Universitas Haloleo. Jadi saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang definisi glikolisis. Glikolisis adalah sebuah proses di mana glukosa atau gula sebagian dipecah oleh sel-sel dalam reaksi enzim yang tidak membutuhkan oksigen. Glikolisis adalah salah satu metode yang digunakan sel untuk menghasilkan energi. Ketika glikolisis berhubungan dengan reaksi enzim lalu yang menggunakan oksigen, pemecahan glukosa mungkin dan lebih banyak. Yang kedua adalah glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah atau misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintesis untuk memulai proses glikogenesis. Yang ketiga adalah glikogenolysis. Glikogenolysis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar gula dalam darah menurun. Gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang keempat, jelaskan metabolisme di tubuh manusia. A. Proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. 2. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. 3. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. 4. Fruktosa bifosfat atau 6 atom C dipecah menjadi satu molekul glisraldehid, 3 fosfat atau PGAL atau 3 atom C, dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHDP atau 3 atom C. Molekul DHDP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. 5. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoliserat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 6. 1,3 bifosfoliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 7. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfionol pirut PEP. 8. Fosfolipirifat diubah menjadi asam pirifat disertai pembentukan ATP. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif melalui mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Berikut ringkasan tahapan glikolisis. Transfer elektron, tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dan mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Simak bagan berikut ini. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut transfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi dan oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan memproduksi sitokrom A
Sitokrom A akan memproduksi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dari NADH dan FADH2 ditulis sebagai berikut. Oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya 10 NADH tambah 50/2 menghasilkan 10 NADH plus tambah 10 H2O dan tambah 30 ATP. 2 FADH2 tambah O2 menghasilkan 2 FAD plus tambah 2 H2O tambah 4 ATP. Dengan demikian, tahapan transport elektron menghasilkan 3-4 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlah atau mulai glikolisis, transfer elektron akan dihasilkan seperti tabel berikut. Reaksi jumlah glikolisis 2 ATP digunakan untuk transfer aktif dextroacetif. Siklus Krebs 2 ATP, transfer elektron 4 ATP, total 36 ATP. Glikolisis merupakan tahap pertama dalam respirasi seluler. Proses ini terjadi dalam sitosol sel. Glikolisis juga dikenal sebagai jalur Embeden dan Meyerhof-Parnas atau jauh EMP. Dalam proses ini terjadi proses anorganik yang memecah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam privat. Tahapan dalam proses glikolisis bisa dilihat pada gambar di atas. Bila kita rumuskan, reaksi keseluruhan glikolisis adalah sebagai berikut. C6H12O6 tambah 2 NAD plus tambah 2 ADP tambah 2 PI menghasilkan 2 asam privat tambah 2 ATP tambah 2 NADH tambah 2 H2 plus. Kita juga bisa mencermati perhitungan glikolisis dengan tabel di bawah ini. Total input 1 molekul glukosa 6C 2 ATP 2 NAD plus. Hasil akhir total output 2 molekul asam privat atau 2 kali 3 C 4 ATP 2 NADH tambah H plus 2 NADH tambah H plus 2 ATP. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.